Oke, jadi kali ini gue mau berangkat ngikutin ujian SIM ya untuk motor. Dan ini udah jam 7, jadi kita bakal siap-siap buat berangkat ya. Soalnya ujiannya mulai dari jam 8 pagi. Udah harus di sana untuk ngikutin kelas. Oke, jadi kali ini gue mau ujian SIM. Doain wae. Moga-moga we lulus. Di sini gue mau ganti sepatu dulu soalnya tadi pakai sendal ya. BTW perkiraan cuaca tuh ntar siang bakal hujan, makanya gue pakai sendal. Dan ini nanti sendalnya gue bakal taruh di jok. Kira-kira datang hujan, gue bakal ganti sendal aja. Soalnya sayang kalau sepatunya basah. Kali ini gue naik motornya sendiri. Jarak yang ditempuh lumayan deket sih, cuman sekitar 7 km ya, dengan waktu tempuh kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menitan gitu. Di sini gue nggak mau ngebut-ngebut ya, karena pagi-pagi juga, masih pagi kan. Seger juga kan kena angin pagi, jadi ya enjoy perjalanannya aja. Ini rute perjalanannya ya di Google Map dari kampus W sampai ke tempat tes SIM-nya. Jaraknya kira-kira cuma 7 km aja. Setelah 300 meter, di putaran, ambil pintu keluar kedua. Oke, jadi gue udah nyampe ke tempat tes SIM. Ini di belakang gedung buat kelasnya. Terus di depan ini ada tempat buat ujian lapangan, tes lapangannya. Kita tengok dulu. Ini. Jadi nanti masuknya dari sini. Tujuh detik. Oke. Mudah-mudahan lolos, amin. Jadi karena gue datang kecepatan, bukanya jam 8 ya. Gue datang jam 7, jam 7.35. Udah di sini jadi harus nunggu 25 menitan. Gak apa-apa sih. Oke, jadi udah hampir jam 8 ya. Ini udah rame yang mau tes SIM. Doain aja moga-moga lolos. Weh, deg-degan weh. A few moments later. Oke, ini udah jam 8 ya. Jadi saatnya kita masuk untuk register. Nanti setelah register kita bakal briefing 2 jam. Briefingnya itu tentang peraturan-peraturan lalu lintas, kemudian marka-marka jalan, kemudian rambu-rambu lalu lintas, ya semuanya lah. Bakal di briefing selama 2 jam nanti setelah register. Nah, jadi ini tempat registernya. Saya nggak tahu di sini boleh ngerekam apa enggak, jadi HP-nya saya umpetin dan hasilnya jadi goyang-goyang gini deh. Oke, jadi setelah register ini adalah sesi briefing ya. Sesi briefing ini 2 jam dan menurut saya sangat membosankan ya, karena ya kita cuma dilihatin video, kemudian dijelasin apa aja peraturan-peraturannya, terus gimana cara ngindarin kecelakaan dan sebagainya. Sebenarnya sih bermanfaat ya, menurut aku penting juga sih, cuman kayaknya itu pengetahuan dasar, jadi
bosenin aja gitu, suasananya kan juga kayak ya pokoknya bosenin lah. Setelah briefing 2 jam selesai ini, dari jam 8 sampai jam 10, habis itu jam 10 mulai ujian di komputer ya, ujian tertulis gitu. Nah, ntar yang lulus dari ujian komputer bakal lanjut ke ujian lapangan. Oke, jadi ini adalah ujian tertulisnya. Ujian tertulisnya tuh 50 soal. Di sini ada pilihan 8 bahasa ya. Jadi buat negara masing-masing bisa milih pakai bahasanya masing-masing. Dan ya kalau nggak bisa Mandarin ya bisa pakai bahasa Indonesia. Di sini tuh kantornya nyediain komputer buat latihan gitu. Jadi sebelum yakin mau ujian beneran, kita bisa latihan dulu di komputernya sini. Setelah lulus ujian komputer atau ujian tertulis, kalian bisa langsung ke ujian praktek. Nah, ini dia adalah ujian prakteknya. Di sini udah ada tempat buat latihannya juga, jadi bisa latihan dulu sebelum ujian. Dan kalau menurut aku sih ini relatif gampang ya dibanding ujian SIM di Indonesia. Ini kayaknya cuma pengetahuan dasar aja tentang bawa motor tuh gimana gitu. Kalau di Indonesia kan kayaknya kita mau dibawa ke sirkuit gitu ya, harus terampil, harus lihai dan sebagainya. Jadi buat teman-teman yang belum punya SIM atau pingin punya SIM gitu ya, tinggal belajar aja terus ikut tes. Kalaupun kalian belum lolos, kalian minggu depannya udah boleh ngikut ujian lagi kok. Jadi di sini waktunya 7 hari ya. Kalau misalkan ujian komputernya nggak lolos, kalian 7 hari kemudian bisa ngikutin ujian komputer lagi. Cuman kalau komputernya udah lolos terus ujian lapangannya belum lolos, kalian tinggal ngikutin ujian lapangannya aja 7 hari kemudian. Jadi nggak perlu ngulang ujian komputer lagi. Nah, jadi kalau kalian udah lulus ujian tertulis dan ujian prakteknya, kalian akan disuruh kembali ke ruang register buat nunggu SIM kalian. Jadi hari itu juga langsung dicetak, langsung jadi gitu. Dan nunggunya tuh nggak berapa lama kok. Dan di sini dibutuhin biaya lagi ya, mungkin buat cetaknya atau buat apa gitu. 200 New Taiwan dollar ya, jadi sekitar 100.000 buat cetak SIM-nya. Nah, di sini tuh kita tinggal nunggu nama kita dipanggil aja, atau kalau nama kita nggak dipanggil-panggil, kita ingetin aja siapa temen yang di depan kita atau di belakang kita pada saat ujian lapangannya. Biasanya itu ngasihnya berurutan gitu. Jadi ya udah tinggal tunggu aja di sini. Setelah dipanggil, kalian maju aja ke depan dan ngasih uangnya ya, uang untuk biaya cetaknya. Oke, di sini aku udah dipanggil dan aku maju ke depan dan ngasih uang cetaknya ya. Dan dia di sini nyuruh aku untuk periksa dulu datanya ada atau enggak yang keliru gitu. Kalau keliru katanya bisa langsung ngomong langsung untuk dibenerin. Dan setelah semua prosesnya akhirnya selesai dan SIM-nya pun udah jadi nih. Jadi buat temen-temen yang ada di Taiwan dan mau dapet SIM, jadi ya udah ikutan aja. Nggak gitu susah kok, yang penting semangat ya.